Sajak seorang tua di bawah pohon. Inilah sajakku. Seorang tua yang berdiri di bawah pohon meranggas. Dengan kedua tangan ku gendong di belakang. Dan rokok kretek yang padam di mulutku. Aku memandang zaman. Aku melihat gambaran ekonomi di etalase toko yang penuh merek asing. Dan jalanan-jalanan bobrok antar desa yang tidak memungkinkan pergaulan. Aku melihat penggarungan dan pembusukan. Aku meludah di atas tanah. Aku berdiri di muka kantor polisi. Aku melihat wajah berdarah seorang demonstran. Aku melihat kekerasan tanpa undang-undang. Dan sebatang jalan panjang penuh debu. Penuh kucing-kucing liar. Penuh anak-anak berkudis. Penuh serdadu-serdadu yang jelek dan menakutkan. Aku berjalan menempuh matahari, menyusuri jalan sejarah pembangunan yang kotor dan penuh penipuan. Aku mendengar orang berkata, hak asasi manusia tidak sama di mana-mana. Di sini demi iklim pembangunan yang baik, kemerdekaan berpolitik harus dibatasi. Mengatasi kemiskinan, meminta pengorbanan sedikit hak asasi. Astaga, tai kerbau apa ini? Apa disangka kentut bisa mengganti rasa keadilan? Di negeri ini hak asasi dikurangi justru untuk membela mapan dan kaya. Buruh, tani, nelayan, wartawan, dan mahasiswa dibikin tak berdaya. Oh, kepalsuan yang diberhalakan, berapa jauh akan bisa kau lawan kenyataan hidup? Aku mendengar bising kendaraan, aku mendengar pengadilan sandiwara, aku mendengar warta berita, ada gerilya kota merajalela di Eropa. Seorang cukong bekas kaki tangan fasis, seorang yang gigih melawan buruh telah diculik dan dibunuh oleh golongan orang-orang yang marah. Aku menatap senjakala di pelabuhan. Aku menatap senjakala di pelabuhan. Kakiku ngilu dan rokok di mulutku padam lagi. Aku melihat darah di langit. Ya. Kekerasan mulai mempesona orang, yang kuasa serba menekan, yang marah mulai mengeluarkan senjata. Bajingan dilawan secara bajingan. Ya, inilah kemungkinan yang mulai menggoda orang. Bajingan memang bajingan. Bajingan memang bajingan. Bajingan dilawan secara bajingan. Ya, inilah kini kemungkinan yang mulai menggoda orang. Bila pengadilan tidak menindak bajingan resmi, maka bajingan jalanan yang akan diadali.
Lalu, apa kata nurani kemanusiaan? Siapakah yang menciptakan keadaan darurat ini? Apakah orang meneladan tingkah laku bajingan resmi? Bila tidak, kenapa bajingan resmi tidak ditindak? Apa kata nurani kemanusiaan? Senjakala yang menyala, singkat tapi menggetarkan hati. Lalu sebentar lagi orang akan mencari bulan dan bintang-bintang. Gambaran-gambaran yang fana. Karena langit di badan yang tidak berhawa dan langit di luar dilabur bias senjakala, maka nurani dibius tipu daya. Ya, akulah seorang tua yang capek tapi belum menyerah pada mati. Kini aku berdiri di perempatan jalan. Aku merasa tubuhku sudah menjadi anjing. Tetapi jiwaku mencoba menulis sajak sebagai seorang manusia.